Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan semua pemirsa, dalam episode kedua kali ini, Ethical Talks, kita akan menghadirkan yaitu dua pembicara dari program studi unggulan di Fakultas Ilmu Komputer, yaitu langsung dengan Ketua Program Studinya, yaitu Dr. Fandi Setiotomo. Selamat pagi, Dr. Fandi. Selamat pagi, Pak. Kemudian pembicara yang kedua kita yaitu langsung sebagai ketua dari HMPS ya, Himpunan Program Studi Informatika, yaitu Mas Muhammad Husnan ya. Selamat Ya, pagi, selamat Mas. pagi Bapak. Ini panggilannya Mas Husnan. Husnan, ya Pak. Anjay. Baik, para pemirsa semuanya, masih bersama dengan saya Mas Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Sekali lagi kita alhamdulillah bisa kembali bersama dalam episode yang kedua ini akan membahas topik yang menarik, yaitu terkait dengan konsentrasi dalam prodi informatika. Baik, yang pertama kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Kaprodi Informatika nggih. Pak Fandi. Mungkin perlu disampaikan dulu Pak Fandi, ini unggulan atau prodi informatika ini bagaimana bedanya dengan prodi yang lain? Kemudian kalau berdasarkan data yang ada merupakan salah satu prodi yang paling banyak mahasiswanya ya di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Ini menunjukkan animo kepercayaan masyarakat yang luar biasa ya. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kok bisanya ini mahasiswanya itu banyak yang memilih prodi informatika. Emang apa hebatnya? Kemudian apa sih prodi informatika itu bedanya dengan prodi yang lain? Mungkin bisa disampaikan supaya ini mahasiswa baru pada paham kayak gitu ya, nambah semangat ataupun bagi halayak masyarakat yang menonton episode kedua ini. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Imam. Untuk yang pertama terkait dengan keunggulan program studi informatika atau perbedaan dengan prodi yang lain seperti prodi sistem informasi dengan teknologi informasi. Di kami program studi informatika ada dua konsentrasi utama, yaitu sistem cerdas dan multimedia animasi. Kemudian tentu konsentrasi ini didukung juga oleh ketersediaan fasilitas unggulan seperti perpustakaan yang buku-bukunya sangat lengkap membahas tentang dua konsentrasi tadi, dan juga didukung oleh fasilitas laboratorium komputer, software, dan hardware yang memadai sehingga bisa mendukung proses pembelajaran di informatika. Selain itu juga di kami dosen-dosen program studi informatika yang membase di sana alhamdulillah mengajar sesuai dengan bidang kompetensinya. Kebetulan kompetensi kami ada kompetensi utama yaitu sistem cerdas dan multimedia ya. Kami memiliki dosen-dosen yang memiliki lulusan dari program studi doktor yang di bidang AI dan juga magister di bidang multimedia animasi. Begitu Pak Imam. Oke, ini luar biasa ya. Sehingga mengapa ini menjadi pilihan banyak masyarakat untuk memilih prodi informatika di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Jadi yang jelas dari sisi sarana dan prasarananya lengkap ya. Baik Betul. itu dari perpustakaan, laboratorium, kemudian fasilitas kelas yang memadai, sangat nyaman ya. Bahkan juga dari sisi tadi dosen ya, dari dosen yang memumpuni ya, Betul. khususnya untuk konsentrasi utamanya. Tadi konsentrasi utamanya itu bidang intelligent system ya, sistem cerdas. Ya. Dan yang kedua adalah multimedia dan animasi ya. Ya, Nah, betul. itu dari dua unggulan konsentrasi ini dosennya ini berkompeten semua ya. Artinya dari sisi kualifikasi pendidikan sudah banyak yang sudah doktor di bidangnya ya, Betul. maupun dari support sistem yang lainnya ya. Oke, terima kasih. Kemudian mungkin terkait dengan
Masih nyambung tadi ya, terkait dengan, konsentrasi ya, terkait dengan konsentrasi, mungkin perlu dijelaskan, Pak Fandi ya, sebagai Kaprodi Informatika. Ini terkait dengan misalkan mahasiswa ingin, memilih nih pusat studi ini, pusat apa konsentrasi ini ya. Ini boleh memilihnya itu kapan? Kayak gitu ya. Kemudian juga, ada syaratnya enggak sih untuk ikut di konsentrasi itu ya? Misalkan nanti ada hubungannya juga dengan, pusat studi kayak gitu ya. Mungkin bisa disampaikan, detailnya Pak Fandi. Baik, yang pertama terkait dengan mahasiswa prodi informatika sendiri ketika masuk di kuliah semester satu, Mhm, dari hasil wawancara saya langsung dan observasi memang banyak sekali, mahasiswa yang berasal dari SMA, kemudian mhm, dari SMK TKJ, SMK mmm, RPL, kemudian ada juga yang dari bahkan SMK otomotif dan SMK mesin. mmm, Nah dari situ, prodi informatika kami coba menyampaikan kami terbuka terhadap jurusan manapun, otomotif, mesin, RPL, TKJ untuk bisa bergabung di informatika ya, termasuk yang SMA. Nah dari situ kami, persiapkan beberapa mata kuliah pendukung sebelum masuk ke konsentrasi. Jadi mmm, jangan khawatir bagi teman-teman mahasiswa, bagi yang minat sistem cerdas, sudah ada mata kuliah pendukung di semester satu dan 2 seperti pengantar sistem cerdas, kemudian ada matematika diskrit, aljabar linier, dan juga yang lain. Demikian juga untuk multimedia, kami juga menyediakan mata kuliah pendukung seperti pengantar multimedia, pemodelan 2 dimensi, interaksi manusia komputer sehingga bisa membekali teman-teman siswa untuk bisa memilih konsentrasi sistem cerdas atau multimedia animasi, begitu, Pak. oke. Untuk, masuk konsentrasi ini ada ini enggak, semester berapa ini mereka bisa ikut. Katakanlah ini kan ada hubungannya dengan pusat studi, itu bisa bergabung dengan pusat studi itu ada minimal semesternya enggak itu Pak Pandi? Baik, Mhm, nanti rekan-rekan mahasiswa mhm, bisa memilih konsentrasi sistem cerdas atau multimedia animasi ketika sudah masuk di semester 3 mmm, ya. Nanti di sana juga mereka akan memilih, by system pusat studi sesuai dengan konsentrasi pilihan mereka. oke, iya iya. Jadi minimal semester 3 ya, Betul, minimal semester 3 artinya nanti baru bisa untuk, memilih pusat studi, yang diadakan di informatika ya, dan ini ada hubungannya juga dengan konsentrasinya ya. Itu betul. sudah, apa istilahnya, inline ya, inline antara pusat studi dengan konsentrasi yang ditawarkan. Oke, terima kasih Pak Fandi. Kemudian, terkait dengan, tadi sudah disinggung sebenarnya ya, terkait dengan cara pengajuannya ya. Untuk cara pengajuannya itu semuanya via apa itu? Ya, Via mungkin bisa dijelaskan cara cara pengajuannya itu ya? baik, biasanya dari program studi informatika nanti akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, sosialisasi konsentrasi kepada Mhm, teman-teman mahasiswa biasanya dilaksanakan di akhir semester genap, ya, karena konsentrasi berjalan di semester gasal. Nah, biasanya yang dilakukan adalah kami akan mendistribusikan formulir elektronik, ya, Google mmm, Form kepada mahasiswa untuk bisa memilih konsentrasi sesuai dengan peminatan. Setelah mereka mengisi, nanti prodi akan mempublikasikan hasil isian konsentrasi dari mahasiswa. Kemudian kami juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama beberapa waktu kalau mahasiswa ingin mengubah konsentrasi. Nah, setelah iya iya, kami menerima data perubahan, baru kami publikasikan hasil akhirnya kepada mahasiswa. Seperti itu, Pak. oke. Sebenarnya berarti terkait dengan pemilihan konsentrasi program studi ataupun, pemilihan pusat studi. Lah ini mungkin Pak Fandi bisa dibedakan dulu nih, jangan sampai mahasiswa ini bingung, apa sih konsentrasi, apa sih pusat studi, kayak gitu ya. Ya. Dan juga terkait dengan tadi pendaftarannya itu gitu ya, biar clear nih, ini bagaimana ini? Ya, biasanya untuk, konsentrasi sistem cerdas sendiri, dia berkorelasi dengan beberapa pusat studi, seperti Mmm, pusat studi sistem cerdas, mmm, kemudian pusat studi embedded system, mmm, kemudian ada, pusat studi rekayasa perangkat lunak atau mmm, RPL, dan juga pusat studi
keamanan informasi jaringan. Iya, iya, iya. Kemudian untuk multimedia animasi dia berkorelasi dengan pusat studi multimedia game dan mobile. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang memilih konsentrasi memilih konsentrasi sistem cerdas atau multimedia, nanti bisa menyesuaikan juga dengan pusat studi pilihannya. Seperti itu. Baik, baik, baik. Jadi ini jadi lebih clear ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ini jangan bingung ya. Jadi kalau yang namanya konsentrasi ini kan bagian apa istilahnya itu pengkhususan ya dari mahasiswa yang ada di informatika, mau fokusnya di mana seperti itu ya. Mau fokusnya di mana. Nah, pada saat memilih fokus konsentrasinya adalah di sistem cerdas, kemudian untuk apa istilahnya itu pengayaannya ya untuk wadah diskusi gitu ya terkait dengan sistem cerdas ini melalui pusat studi yang sesuai tadi ya disampaikan kalau memilih sistem cerdas itu bisa pendalamannya adalah dengan pusat studi intelijen sistem tadi ya. Betul. Kemudian melalui pusat studi RPL ya. Betul. Kemudian jaringan keamanan jaringan ya. Ya. Kemudian apa lagi tadi ya? Pusat studi sistem cerdas itu sendiri, Pak. Oh iya, ya sistem cerdas, RPL, jaringan, Embedded system. embedded system. Iya. Nah, ini yang robotika itu juga di dalamnya ya. Betul. IoT lah. Ini bisa di situ. Jadi konsentrasi sistem cerdas itu untuk pendalamannya bisa bergabung dengan pusat studi yang nanti di dalamnya ada dosen dan mahasiswa ya. Ya. Nah, sedangkan mahasiswa yang memilih konsentrasi multimedia dan animasi itu juga bisa bergabung untuk pendalamannya melalui pusat studi ya, pusat studi yaitu multimedia MGM itu ya. Betul. Multimedia game and Mobile. mobile. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada inline. Jadi mahasiswa ini akan lebih fokus seperti itu ya. Lebih fokus dan lebih dalam manakala dia mau mengambil dua konsentrasi itu. Oke, tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan caranya ya. Kalau misalkan untuk pemilihan konsentrasi nanti dari prodi akan share Google ya, form ya. Ya, betul. Formulir elektronik. Formulir elektronik. Kemudian untuk milih, untuk mengetahui yang milih konsentrasi sistem cerdas siapa saja ya, kemudian multimedia animasi siapa saja. Betul. Kalau misalkan pusat studi itu melalui apa ya Pak Fandi ya? Untuk pemilihan pusat studi nanti bisa mahasiswa lakukan lewat portal student. Oh, portal student ya. Betul. Jadi nanti ada menu untuk mendaftar di pusat studi ya. Betul, Pak. Oke. Terima kasih Pak Fandi. Baik, berikutnya nih, mungkin ini seperti tips ya. Seperti tips untuk mahasiswa yang sudah saatnya mengambil konsentrasi nih ya. Ini kan masuk semester gasal. Jadi sudah memang sekarang sudah pada ngambil ya. Betul. Nah, ini juga nanti untuk persiapan nanti nih kalau untuk semester mahasiswa berikutnya ya pada saat mengambil konsentrasi. Mungkin tipsnya bagaimana nih Pak Fandi terkait dengan mahasiswa yang mau mengambil konsentrasi nih, apa sih yang perlu disiapkan gitu ya? Misalkan nanti saya semester depan nih sudah masuk semester 3 nih mau milih konsentrasi kayak gitu ya. Pertimbangannya apa saja? Baiknya masuk apa ya? Masuk konsentrasi sistem cerdas atau multimedia dan animasi kayak gitu ya. Kalau misalkan sudah mantap nih sistem cerdas, nah berikutnya itu apa yang perlu dipersiapkan? Gimana itu Pak Fandi? Baik, jadi dari pemilihan konsentrasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa sebenarnya memiliki ujung pada profesi yang dihasilkan dari konsentrasi tersebut. Sebagai contoh untuk sistem cerdas sendiri ada beberapa profesi yang bisa mahasiswa nanti peroleh seperti profesi AI engineer atau artificial intelligence engineer, ada data science, kemudian ada robotic engineer dan juga software developer. Sedangkan untuk multimedia ada beberapa profesi juga seperti multimedia spesialis, kemudian interaktif media designer. Nah, dari situ nanti mahasiswa bisa pilih nih kira-kira saya mau jadi apa ke depannya berdasarkan profesi teknologi terkini yang tadi sudah disampaikan.
Sehingga dari pilihan profesi tersebut teman-teman bisa makin mantap mempelajari bidang ilmu sesuai dengan konsentrasi. Seperti itu, Pak. Oke, jadi saya garis bawahi. Jadi kalau mau milih konsentrasi itu harus difikirkan mungkin nanti kalau lulus itu mau kerja di mana gitu ya, bidang apa kayak gitu Betul, ya. Pak, betul. Lah, ya mungkin perlu ditanyakan juga passionnya ya, betul ya Pak Fandi ya? Betul, Pak. Oh, passion saya ini senangnya desain. Nah, itu bisa jadi ya di situlah gitu ya. Jadi passionnya itu. Kemudian kalau sudah passion kan enjoy gitu ya. Ya. Nanti saya mau kerja inilah, saya punya passion ini ya, milihlah apa itu. Misalkan sukanya bikin website atau sukanya ya berarti RPL ya, betul ya Pak Fandi ya. Betul, Nah, RPL. maka ya milihnya mana ya sistem cerdas Cerdas. seperti itu. Kalau misalkan sukanya itu untuk apa bagian database kayak gitu ya, kemudian untuk menganalisa data dan lain sebagainya. Lah ini kan berarti data scientist kayak gitu ya. Ya. Ya milihnya juga berarti sistem Sistem cerdas. Lah seperti itu. Jadi perlu dicek dulu nih profesi yang ingin diharapkan setelah lulus, kemudian juga passionnya itu apa. Ini harus ditanyakan ke diri sendiri supaya bagaimana. Ini penting pemilihan konsentrasi jangan sampai salah apa ya salah pilih. Kalau salah pilih akhirnya gimana? Akhirnya ya setengah-setengah, betul ya Pak Pandi ya? Betul, betul, Pak. Misalkan udah konsentrasinya itu sistem cerdas, ngambil skripsinya malah multimedia. Lintas jalur. Lintas jalur, betul. Kemudian nanti akhirnya kerjanya apa ini kerjanya? Ya memang untuk kerja kita tidak ada jaminan ya, tapi kalau sudah dipersiapkan dengan baik dari awal kayak gitu, dari saat kuliah, wah itu lebih keren gitu ya, lebih mantap. Artinya kalau ditanya kamu apa spesialismu gitu ya, kompetensimu apa, dengan bangga, dengan berani, dengan gagah, saya data scientist. Wah keren sekali itu. Kemudian ditanya atau dites kemampuannya bisa dipertanggungjawabkan lah itu. Jadi ini penting terkait dengan pemilihan konsentrasi ya. Oke, berikutnya tadi sudah disampaikan tipsnya ya. Jadi kalau mau milih konsentrasi ya tanyakan diri sendiri nanti ketika lulus profesinya mau apa, kemudian passionnya di mana. Mungkin ini yang terakhir ini buat Pak Fandi pertanyaannya ya. Terkait dengan mungkin kayak kembali lagi nih ke awal kayak gitu ya. Kok kenapa sih informatika itu milihnya hanya 2 konsentrasi kayak gitu ya. Milihnya 2 konsentrasi bukan yang lain misalkan apa robotika misalkan atau sekarang lagi ngetren misalkan apa LLM itu ya fokus ke situ atau teknologi drone dan lain sebagainya kayak gitu ya. Apa sih alasannya gitu ya? Dalam artian mungkin relevansinya juga ya dengan kebutuhan industri saat ini. Mungkin bisa ada hubungannya apa enggak kayak gitu sehingga memutuskannya itu hanya 2 saja kayak gitu. Ya. Baik, awalnya kalau kita coba bandingkan dengan kurikulum lama yang berjalan di 2019 kami ada 3 konsentrasi. Salah satunya adalah rekayasa perangkat lunak. Namun setelah kami kaji ternyata suatu kewajiban dan memang suatu hal yang mesti dikuasai kemampuan terkait dengan bidang pemrograman sehingga mulai 2023 kami mewajibkan seluruh mahasiswa informatika juga memiliki kemampuan rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi akhirnya kami lebur kepada konsentrasi sistem cerdas. Kemudian kenapa memilih sistem cerdas dan multimedia animasi? Tentu kami juga melihat dari potensi pasar yang ada di area lokal Banyumas, Jawa Tengah, kemudian nasional untuk potensi Kebutuhan industri ya. kebutuhan industri begitu Pak. Sehingga dari situ kami mengambil putusan untuk menawarkan 2 konsentrasi. Oke, baik. Mungkin bisa ini Pak Fandi, katakanlah sudah spill kayak gitu ya terkait dengan apa istilahnya itu capaian lulusan mungkin ya. Karena ini kan informatika ini kan salah satu yang menjadi role model ya di program studi di Fakultas Ilmu Komputer kayak gitu ya. Dan
informasinya juga ini alumninya kan sudah banyak yang berkiprah kayak gitu ya Ya. di berbagai bidang kayak gitu ya. Ini mungkin hasil dari mungkin spill di Tracer Studi ini bagaimana nih lulusan dari prodi informatika ini sebagai informasi tambahan karena hubungannya dengan tadi ya kebutuhan industri dan lain sebagainya ini. Ya. Jadi dilihat dari data Tracer Studi kami, prodi informatika, ya alhamdulillah banyak mayoritas mahasiswa kami yang dapat bekerja di bidang pemerintahan, kemudian di bidang swasta, kemudian bidang BUMN, yang tentu mayoritas sesuai dengan bidang kepakaran di bidang informatika. Namun ada juga yang memang mengambil jalur lain seperti jalur wirausaha technopreneurship. Sesuai dengan visi kampus ya. Betul, betul Pak Imam. Nggih. Ada yang sudah jadi bupati belum ini Pak Pandi? Kayaknya belum nih Pak. Mungkin Jadi nanti- sekda ya? Oh, sekda ya. Iya, sekda ya. Mungkin nanti Mas Husnan apa ya? Bismillah, Pak. Bismillah, bismillah. Oke, terima kasih Pak Fandi. Ini di sesi 1 ya dari narasumber kita yang luar biasa, Dr. Fandi Setiotomo ya. Baik para pemirsa semuanya, khususnya teman-teman mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer, kini kita coba akan mengikuti dengan seksama terkait dengan narasumber yang kedua kita yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ketua HMPS Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, ini HMPS ini memiliki peran yang cukup signifikan ya, cukup sentral dan merupakan bagian yang terpisahkan gitu ya dengan program studi maupun dengan Fakultas Ilmu Komputer dalam rangka untuk mensukseskan visi misi ya. Visi misi baik itu visi misi prodi, visi misi fakultas maupun visi misi universitas gitu ya. Baik, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu ini Mas Husnan ya. HMPS itu apa sih ya? HMPS itu apa sih? Kemudian terkait dengan HMPS Informatika saat ini bagaimana nih secara umum program kerjanya ini? Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya HMPS ya, Pak ya. Iya. HMPS itu Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika, yang di situ adalah sebagai rumah dari mahasiswa informatika sendiri, sebagai wadah bagaimana mahasiswa informatika ingin berproses, ingin berkembang, itu bisa melewati kita, bisa kita bantu bagaimanapun caranya, kita usahakan sesuai dengan tujuan dari mahasiswa informatika tersebut, Pak. Entah itu di bidang akademik maupun di non-akademik. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi HMPS ini semacam UKM ya. Mirip dengan UKM lah ya. Mirip, Mirip Pak. dengan unit kegiatan mahasiswa yang berfokus di bidang keilmuan Keilmuan, ya. Di benar. bidang keilmuan khususnya informatika ya. Benar, Pak. Lah ini HMPS ini periodisasinya bagaimana? 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali atau bagaimana ini? Untuk saat ini 1 tahun sekali, Pak. Oh, oke. 1 tahun sekali kita pergantian kepengurusan serta pemilihan ketua juga di situ, Pak. Oke, baik. Baik, kita coba nyambung dengan topik utama kita ya, Mas Husnan, yaitu terkait dengan konsentrasi nih ya, konsentrasi di program studi informatika ya. Nah, ini menurut kacamata HMPS nih, konsentrasi mana sih sebenarnya yang menjadi apa istilahnya itu favorit ya? Favorit Ya, ya. primadona ya, yang paling banyak diminati oleh mahasiswa informatika. Dan mungkin kira-kira kenapa kayak gitu ya, alasannya kayak gitu. Mungkin bisa disampaikan Mas. Untuk sejauh ini nggih, Bang, nggih, sebagai primadona, konsentrasi primadona itu untuk saat ini masih sistem cerdas, Pak. Oh, sistem cerdas Masih ya. sistem cerdas. Karena dari sistem cerdas ini banyak referensi-referensi yang bisa mengolah logika kita sebagai mahasiswa untuk menjalankan maupun membuat program-program yang lebih baru gitu, Pak. Mungkin dari segi tampilan maupun segi sistemnya juga, Pak. Seperti itu. Kemudian juga
dari prospek pekerjaan juga ya Pak ya, yang tadi sudah disinggung sama Pak Fandi juga lebih banyak. Jadi mahasiswa saat ini tuh masih memfavoritkan sistem cerdas sebagai konsentrasi utama seperti itu Pak. Oke, jadi yang menjadi favoritnya ini sistem cerdas Sistem ya. cerdas Pak. Kalau misalkan di persentase nih Mas, dari total katakanlah yang mengambil konsentrasi nih, antara dua konsentrasi ini berapa persen ini Mas? Kalau persennya Kira-kira. perkiraan ya Pak ya, perkiraan itu 60% Pak. Oh, berarti 60%. 60-40 Iya. ya. 60-40. Oke, oke. Berarti Mas Husnan juga ini ya, sistem cerdas Sistem ya? juga Pak. Oh. Iya. Mas ini semester berapa Mas? Semester 7 Pak Semester 7 kebetulan. ya? Iya. Oke. Baik, terkait dengan ini ya. Nah ini untuk mendukung nih Mas ya, untuk mendukung dua konsentrasi unggulan dari informatika ini bagaimana program kerja yang sudah dilaksanakan nih di HMPS sendiri nih? Nah, benar Pak. Untuk mendukung konsentrasi ini ya Pak ya, kita telah melaksanakan sosialisasi di setiap awal semester gasal itu kita melaksanakan sosialisasi buat mahasiswa yang ingin atau akan mengambil konsentrasi ke depannya Pak. Dan itu diwajibkan untuk seluruh mahasiswa yang akan mengambil konsentrasi. Itu salah satunya Pak. Kemudian juga rencana kita mungkin seharusnya terlaksana di bulan ini Pak. Oh, iya. Ketika tidak ada terkendala, itu kita melaksanakan kayak pelatihan-pelatihan seperti itu Pak. Karena kita juga sudah bekerja sama dengan PT dari luar untuk melaksanakan pelatihan itu. PT itu industri maksudnya? Industri, iya, benar, Pak. iya. Iya, iya. Oke, ada yang lain? Sudah Gitu ya. sebentar itu. Baik, mungkin berikutnya saya ingin tahu nih Mas ya. Mungkin yang jelas HMPS ini kan lebih dekat ya dengan grassroots lah, artinya stakeholder mahasiswa nih ya. Benar Pak. Jadi mungkin dari HMPS ini banyak mendengar nih ya, menampung mungkin apa sih yang menjadi keresahan ya atau kebingungan yang paling sering muncul dari mahasiswa angkatan bawah pada saat mau milih konsentrasi itu. Keresahannya apa itu sebenarnya? Untuk keresahannya yang Pak Gi, sebenarnya dari ini Pak, pencarian jati diri dari mahasiswa itu Pak. Karena dari kita itu kan banyak yang mengambil lintas jurusan gitu Pak Gi. Yang dari otomotif, yang dari arsitektur, yang dari SMA gitu. Bahkan yang dari TKJ itu pun masih bingung untuk mencari jati dirinya mau mengambil yang mana Pak. Terkadang juga keresahan mahasiswa itu masih ngikut-ngikut teman. Ketika teman-temannya ikut mengambil multimedia, dia ikut multimedia dan akhirnya dari mahasiswa tersebut menyesal Pak. Menyesal karena multimedia itu kan lebih ke imajinasinya harus luas nih Bang ya. Iya, iya. Dari mahasiswa tersebut masih belum seluas teman-temannya yang mengambil multimedia. Jadinya di akhirnya menyesal Pak. Kemudian yang mengambil sistem cerdas ternyata passionnya itu di multimedia Pak, di desain-desain poster seperti itu. Tapi dia mengambil multimedia, mengambil sistem cerdas. Jadinya juga menyesal juga Pak. Mungkin jadi dari jati dirinya tersebut Pak, yang masih bingung memilih konsentrasi yang mana. Jadi masih apa? Galau ya. Nah, benar Pak, masih galau. Oke, jadi tadi keresahannya itu intinya pada saat memilih konsentrasi itu bingung ya. Benar Pak. Karena memang backgroundnya macam-macam ya. Iya. Waktu dia itu SMA-nya ya. Mm, Oke, ya ini mungkin menjadi PR ya. Bisa jadi katakanlah kayak dulu di SMA atau SMK dalam pemilihan jurusan ya, Pak Fandi ya. Itu kan ada mungkin dari aspek apa kayak psikotes atau apa ya. Bisa jadi seperti itu ya. Minimal ada rekomendasi walaupun yang memutuskan kan tetap mahasiswanya, tapi setidaknya mahasiswa itu akan menjadi apa istilahnya tidak salah langkah kayak gitu. benar Pak. Nggak kecewa lah misalkan. Jadi kalau misalkan tahu, oh ternyata saya ini potensinya di sini kayak gitu, berarti saya harusnya masuk
sistem cerdas supaya tadi orang melu-melu kayak Iya, orang benar, Pak. tidak ikut-ikutan temennya kayak gitulah. Gimana menurut Pandi? Ya, jadi biasanya yang kami lakukan di momen sosialisasi kepada mahasiswa yang eventnya kami bekerja sama dengan HMPS, kami juga mengundang para kepala pusat studi, Pak. Jadi ada pusat studi sistem cerdas, kemudian multimedia game mobile yang kami undang, memberikan pengarahan, memberikan gambaran terkait dengan proyek-proyek apa sih yang biasanya dikerjakan di dua pusat studi tersebut, kemudian potensi skripsinya nih ke arah mana, sehingga dari situ harapannya siswa semakin jelas, dia makin mantap mau pilih konsentrasi yang mana, begitu Pak. Oke. Jadi diarahkan seperti itu ya. Diarahkan. Ya, ini mudah-mudahan bisa meminimalisir ya. Meminimalisir salah ini ya. Salah pilih kayak Salah gitu. pilih, bener. Ini harus mulai dilatih ya sebelum memilih jodoh kayak gitu kan. Jadi perlu dilatih memilih konsentrasi kayak gitu. Ini penting memang. Terkadang ketika nggak punya prinsip gitu, ikut-ikutan lah itu akhirnya dia menyesal kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke Mas Usnan ya. Baik, Pak. Nah ini terkait dengan ini Mas, peran HMPS-nya Mas. Terkait dengan upaya dari HMPS menjembatani nih mahasiswa dengan prodi atau pusat studi terkait dengan informasi konsentrasi ini. Bisa jadi kan ada nih yang mahasiswa itu kayak apa ya, nggak gaul gitu Iya, ya, Pak, nggak benar. gaul. Jadi apa nih yang program kerjanya itu yang menjembatani ini tuh bagaimana gitu antara prodi, pusat studi kayak gitu. Sehingga nanti ini masif ya. Ini masif bisa dipahami sampai ke mahasiswa secara keseluruhan. Gimana ini? Untuk Perannya. program kerja sendiri nih bagi untuk program kerja sendiri kita juga kadang share informasi-informasi terkait konsentrasi yang ada di prodi informatika ini agar mahasiswa yang jarang bergaul nih Pak nggih, yang bergaul itu bisa update terus lewat Instagram HMPS Informatika ini. Kemudian juga kita juga yaitu tadi mengadakan sosialisasi terkait pemahaman-pemahaman yang ada dan itu wajib fokusnya jadi setiap mahasiswa harus mengikuti, setiap mahasiswa yang akan mengambil konsentrasi harus mengikuti dan memahami terkait konsentrasi yang akan dipilih ke depannya. Kemudian juga kita membuka ruang aspirasi bagi mahasiswa yang ingin bertanya lewat kita ke prodi maupun bertanya-tanya terkait konsentrasi ke depannya juga kita bakal open Pak. Kemudian di sisi lain juga di sisi lain proker kita ya Pak ya. Kita juga mendekati mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya ingin bertanya ke kita Pak. Entah itu dalam diskusi santai gitu Pak ya. Seperti kita ngopi-ngopi santai gitu Pak. Jadi mahasiswa juga boleh bertanya-tanya terkait konsentrasi-konsentrasi yang relevan dan yang sesuai dengan passion mereka. Kita rekomendasikan mana-mana seperti itu Pak. Oke. Mungkin perlu disampaikan Mas. Ini kan punya medsos ya. Iya, punya medsos, Pak. HMPS ini punya medsos, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa FIK nih, khususnya prodi informatika apa nih medsosnya? Biar nanti kalau ada info terkini bisa pantau kayak gitu. Buat teman-teman mahasiswa informatika tetap stay tune di medsos kita HMPS Informatika. Di situ banyak informasi-informasi yang sekiranya teman-teman cari dan bakal teman-teman temukan. Kemudian teman-teman juga bisa bertanya lewat Instagram HMPS Informatika tersebut terkait kendala dan curhatan hati teman-teman juga kita selalu terbuka buat teman-teman mahasiswa informatika pada khususnya. Oke. Kalau untuk medsos prodi apa itu Pak Fandi? Mungkin bisa sekalian diinfokan ini. Ya, untuk program studi informatika kami ada Instagram di Prodi IF. Silakan nanti teman-teman bisa join di Instagram tersebut. Di sana kami banyak mempublikasikan terkait dengan regulasi aturan kampus, kemudian kompetisi, baik Reward akademik, ya. betul reward yang diterima oleh mahasiswa dan informasi yang lain seperti itu, Pak. Oke. Baik, ini tidak terasa ini pembahasan yang menarik terkait dengan
konsentrasi ya. Sudah semuanya dikupas oleh dua narasumber kita ini. Mungkin sebagai penutup ini Pak Fandi, sebagai closing statement atau tips ya atau apalah sebagai closing statement dari kedua narasumber kita mungkin bisa disampaikan ke mahasiswa IF khususnya terkait dengan konsentrasi ini bagaimana closing statementnya nih? Ya, bagi teman-teman yang akan memilih konsentrasi, silakan kami terbuka dari program studi apabila ingin berkonsultasi ya dengan para dosen dan juga para pengelola prodi terkait pilihan rekan-rekan mahasiswa. Dan pasti kami akan selalu mengadakan sosialisasi dalam bentuk event maupun poster yang kami akan publikasikan di Instagram Prodi Informatika. Nah, bagi teman-teman yang sudah memilih konsentrasi dan sekarang sedang menekuni bidang masing-masing, harap bisa ditelateni, diperdalam, dikaji karena nanti itu akan menjadi topik tugas akhir teman-teman semua dan juga harapannya bisa menjadi profesi di masa mendatang. Oke. Mungkin dari Mas Susnan nih gimana nih? Oh ya, buat teman-teman mahasiswa yang akan mengambil konsentrasi mungkin bisa difokuskan lagi passionnya di mana dan akan mengambil apa, dikuatkan lagi supaya kedepannya tidak ada kata menyesal dan bisa fokus ke jalan selanjutnya untuk menjadi prospek pekerjaan yang sesuai dengan passion teman-teman. Mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih Dr. Fandi Setiautomo dan juga Mas Muhammad Husnan ya sebagai Ketua HMPS Prodi Informatika. Oke, semua hadirin pemirsa channel YouTube Evika Universitas Amikom Purwokerto yang berbahagia. Kini sudah saatnya di penghujung acara di episode yang kedua Evika Talk kali ini. Kita sudah mengikuti bersama pembahasan terkait dengan bagaimana pemilihan konsentrasi di Prodi Informatika dari A sampai Z ya. Harapan kami mudah-mudahan yang bisa mengikuti acara ini menjadi paham, yang mau mengambil konsentrasi menjadi lebih hati-hati dan lebih mantap seperti itu dalam memilih konsentrasi. Sekali lagi mudah-mudahan episode kedua ini bisa bermanfaat khususnya buat Prodi Informatika dan semua yang menyaksikan acara Evika Talk kali ini. Dari saya, Mas Dekan, Fakultas Ilmu Komputer, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dan lain sebagainya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.